Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Seperti pepatah bilang, api jauh dari panggang. Target sang pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk mendapatkan 2 poin dari hasil pertandingan Indonesia versus Australia ini terkubur sudah. Pemain Eropa yang dipanggil Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam pertandingan ini. Mereka sukses diulek alias dipecundangi oleh pemain Australia dengan skor telak 5-1. Mantan pelatih timnas Sintayong menyoroti mepetnya waktu latihan bagi timnas. Untuk itu dia menyarankan kedepannya perlu banyak waktu untuk latihan sehingga akan tercipta organisasi tim dalam sebuah pertandingan. Sebenarnya nggak perlu kita kemaskan gol lewat set piece, tetapi kemaskan gol karena set piece sepertinya. Mungkin karena pelatih Patrick nggak punya banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu ya. Memang kita juga bisa cetak gol di awal, tetapi karena nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, ya mungkin ya itulah yang mungkin menjadi penyebab kalah gitu. Senada dengan Sintayong, mantan pemain sekaligus mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan dalam acara Interupsi di News TV mengatakan bahwa penyebab kekalahan timnas tidak lepas dari minimnya waktu persiapan bagi timnas untuk berlatih. Selain itu, dia juga menyoroti lemahnya pertahanan yang dibangun oleh Patrick Kluivert, sehingga dengan mudah tim Australia bisa menjebol gawang Indonesia, khususnya pada gol kedua dan ketiga. Kluivert harus merubah struktur pertahanan di pertandingan berikutnya. Ini pertama kali Patrick Kluivert bersama tim, kemudian di waktu yang terlalu singkat, ya waktunya sangat singkat. Sehingga menurut saya berani, kenapa? Karena dia terlalu berani resiko untuk bermain dengan attacking. Jadi hari kita main ofensif, yes, bagus, sangat terlihat jelas. Tapi setelah itu ketika kita gagal penalti, kemudian lawan mulai bisa keluar dari tekanan, tentu resikonya apa? Kita meninggalkan lubang pertahanan yang begitu luas, lebar sekali di belakang. Dan tadi lihat bagaimana gol kedua, gol ketiga terjadi karena memang semua jadi kayak banyak bolongnya gitu. Otomatis kita meninggalkan pertahanan kan di belakang. Jadi lawan lebih mudah untuk dia melakukan counter attack, dan itu yang menurut saya apa yang harus dilakukan. Harusnya tentu harus ada pemahaman tentang ketika kita menyerang boleh menyerang, tapi mungkin strukturnya dimodifikasi. Tidak seperti tadi ya, hanya menempatkan 2 center back, kemudian J.I.J. Dia agak sedikit ke depan ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang memang berani, dan itu mengandung resiko. Dan sudah diambil tadi resiko. Dilihat dari skuad timnas yang dipenuhi pemain standar Eropa dengan skill mumpuni, maka suatu hal yang di luar nalar jika Indonesia dibekuk Australia dengan skor yang sangat telak, yaitu 5-1. Memang timnas Indonesia pernah menelan kekalahan dengan skor yang sama saat melawan Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia. Perbedaannya adalah pada saat melawan Irak, materi pemain timnas tidak sebagus atau semewah saat Indonesia menghadapi Australia. Terlebih jika kita cermati bahwa saat melawan Indonesia, Australia tidak tampil dengan dream team-nya. Ada sejumlah pemain inti alias pemain andalan Australia yang tidak merumput di pertandingan ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pelatih fisik tim Australia, yaitu Ryan Melenstein menjelang pertandingan. Tak pelak, kekalahan ini sangat melukai puluhan juta warga Indonesia pecinta bola. Orang nomor 1 PSSI, Erick Thohir, usai pertandingan mengaku kecewa, marah juga frustasi atas hasil ini. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya kalah dari Australia. Atas kekalahan ini, Erick Thohir menegaskan evaluasi pelatih dan pemain tidak cukup, namun harus ada perombakan besar. Namun, Erick tidak secara gamblang menjelaskan langkah-langkah yang akan dia ambil. Yang jelas menurut Erick, sebagai ketua PSSI, dirinya memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan sekaligus membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Erik juga mengisyaratkan dirinya siap mundur dari kursi PSSI jika ada sosok pengganti dirinya yang bisa mengemban tugas seperti yang dia cita-citakan. Hal ini disampaikan Erick Thohir di GPK usai mengikuti jalannya pertandingan Indonesia versus Australia. Dengan kekalahan ini, semakin mempersulit peluang timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Namun demikian, kartu asnya ada pada di sisa pertandingan. Bila timnas berhasil menang telak melawan Bahrain, China, dan juga Jepang, maka penikmat bola sepak di tanah air akan bisa melihat tim kesayangannya berlaga di Piala Dunia 2026. Untuk itu, Kluivert harus meningkatkan frekuensi berlatih timnas, tidak saja agar tercipta chemistry antar pemain, namun juga untuk menentukan strategi permainan. Kluivert tidak cukup hanya melakukan analisa dan menetapkan strategi hanya bermodalkan tayangan pertandingan tim lain yang satu grup dengan Indonesia. Kekalahan telak dengan skor 5-1 dari Australia adalah buktinya. Semoga masih ada keniscayaan bagi timnas Indonesia untuk melaju ke putaran Piala Dunia 2026. See you the next content. Bye.